Persiapan jelang pelaksanaan new normal di tengah pandemi COVID-19. Seorang bocah di Bandar Lampung hilang terseret arus sungai saat bermain hujan. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Tatanan kenormalan baru atau new normal akan diberlakukan di tengah pandemi COVID-19. Berbagai instansi bersiap dalam menghadapi kehidupan baru tersebut. Pemirsa, bersama saya Verly Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemerintah bersiap untuk menyambut tatanan kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Meskipun Lampung belum menjadi daerah uji coba, namun gugus tugas penanganan COVID-19 Lampung telah melakukan kajian epidemiologi bila diminta melakukan kenormalan baru. Protokol kesehatan menjadi panduan penting dalam bersosialisasi. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Lampung telah melakukan kajian epidemiologi dengan melihat jumlah penduduk, angka kesakitan, angka kesembuhan, angka kematian, rasio tempat tidur, kesiapan rumah sakit, puskesmas, SDM tenaga medis. Setelah diambil data-data tersebut, keluarlah 2 daerah yang siap bila Lampung dijadikan uji coba new normal. Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu bisa dijadikan sampel bila Lampung menjalani era kenormalan baru. Meski Pringsewu ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19, namun presentase kesembuhan 100%. Sedangkan Metro, rasio tempat tidur dan rumah sakit cukup baik. Dalam era kenormalan baru, protokol kesehatan harus terus dipatuhi. Pemerintah terus menyosialisasikan tentang mencuci tangan dengan sabun hingga menjaga jarak fisik agar terhindar dari corona. Selamat siang, mengingatkan kita harus bersiap-siap prepare untuk keadaan new normal. Bersiap dalam arti jika nanti sudah diharuskan melakukan new normal, kita bersiap untuk melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, menjaga jarak sosialisasi jika kita ingin melaksanakan kegiatan sehari-hari, karena kita semua juga terinformasikan bahwa pandemi global COVID-19 ini belum tahu kapan akan selesainya, namun kehidupan kita tetap harus berjalan dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan tadi. Jangan panik, tetap bahagia, karena bahagia merupakan suatu obat untuk suatu penyakit, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masyarakat Lampung dapat terhindar dan cepat selesai pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Untuk saat ini, 2 kabupaten di Lampung, yaitu Mesuji dan Lampung Timur, berstatus zona hijau. Di kabupaten tersebut belum ditemukan kasus COVID-19. Tim Liputan, iNews melaporkan. Persiapan kenormalan baru juga dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II, IPC Panjang, mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Persiapan termasuk pemberlakuan tahapan skenario new normal di lingkungan kerja pelabuhan. Sini rame nih. Antisipasi pemberlakuan tahapan skenario kenormalan baru di lingkungan kerja pelabuhan mulai diterapkan di lingkungan kerja dan operasional IPC. Prosedur antisipasi penyebaran COVID-19 di pelabuhan akan dijadikan acuan standar operasional baru. IPC mempersiapkan new normal yang merupakan kelanjutan dari penerapan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di lingkungan kerja dan operasional IPC Panjang. Ketika wabah corona merebak, IPC menerapkan prosedur tambahan berupa kewajiban menggunakan masker dan perlengkapan perlindungan diri lainnya.
Untuk mengefisiensikan serta menerapkan protokol kesehatan, IPC Panjang juga memberikan kebijakan tugas dinas karyawan. Kebijakan bekerja dari rumah bagi karyawan yang rata-rata usia di atas 45 tahun dan pemberlakuan khusus jam shift kerja. Secara aktivitas sebenarnya PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang sudah menerapkan IT sistem, jadi semua berbasis digital dan semua pengguna jasa sudah melaksanakan operasionnya melalui aplikasi-aplikasi yang kami punya, dan kami juga mensikapinya untuk baik komplain dan lain-lain kami juga sudah melalui aplikasi, sehingga ini buat kami bukan sesuatu yang susah lah untuk penerapan ini. Untuk memastikan operasional tetap berjalan, IPC menyiapkan pengaturan deployment yang efektif di seluruh terminal. Setiap kapal terlayani sesuai dengan jadwal kedatangannya tanpa terganggu pembatasan aktivitas masyarakat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. 4 pasien positif COVID-19 asal Lampung Utara dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Mereka telah menjalani 2 kali tes swab selama menjalani isolasi dan hasilnya negatif. Bisa? Lokasi, Mbak. Sebelum kembali ke rumah, keempat warga yang dinyatakan sembuh dari corona terlebih dahulu menandatangani pernyataan untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan selama 14 hari di rumah. Tampak raut kebahagiaan terpancar dari keempat warga tersebut. Mereka dinyatakan sembuh setelah sebelumnya menjalani isolasi di GSG Islamic Center Kota Bumi selama 31 hari. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Lampung Utara, Sani Lumi, mengkonfirmasi keempat warganya dinyatakan sembuh. Meski dipulangkan, mereka tetap menjalankan karantina mandiri selama 14 hari ke depan. Masyarakat juga diharapkan untuk mendukung kesembuhan keempat warga tersebut dan tidak menjadikan sebagai aib di keluarga keempatnya. Kemudian di swab sudah dikirim ke Litbang ya, Litbang tes, hasil negatif. 4 orang ya, atas nama AR, inisial AR, kemudian inisial A, kemudian inisial T, kemudian inisial A juga sudah bersama rumah, tapi mereka terus mengisolasi diri selama 14 hari. Hingga kini, masih ada 1 warga lagi yang menjalani isolasi di GSG Islamic Center Kota Bumi. Kondisi pasien stabil dan terus mendapat pemantauan dari tim medis. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Lampung terus bertambah. Angka kumulatif pasien positif COVID mencapai 132 kasus. Sebanyak 54 orang diantaranya masih dirawat, baik di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Hingga Minggu pagi, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengkonfirmasi jika jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 132 pasien. Sebanyak 54 orang diantaranya masih dirawat, sedangkan 67 pasien telah sembuh dan 11 pasien meninggal dunia. Lebih dari 40% kasus positif COVID-19 berasal dari Bandar Lampung. Di Tanggamus, seorang santri pondok pesantren di Temboro dinyatakan positif COVID-19. Dinas Kesehatan setempat akan men-tracing 8 orang yang memiliki kontak erat dengan pasien. Santri asal Temboro tersebut merupakan orang tanpa gejala. Pasien 02 ini umurnya 16 tahun. Dia adanya di Kecamatan Tolongkadang. Yaitu pulang dari pondok pesantrennya Al-Fatah ya, Magetan, Jawa Timur, itu tanggal 17 April. 17 April dengan membawa surat keterangan sehat tanpa pemeriksaan PCR atau RDT. Masyarakat diminta berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 dengan memutus rantai penularan.
COVID-19 bukan bencana biasa. Dampak secara psikis dan psikologi dialami tenaga kesehatan dan masyarakat sangat tinggi selama pandemi berlangsung. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Seorang bocah di Bandar Lampung hilang terseret arus sungai saat bermain hujan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Bermain hujan dan mandi di aliran sungai bersama rekan sebayanya, seorang bocah berusia 9 tahun di Bandar Lampung hilang terseret arus deras sungai. Petugas kepolisian beserta tim SAR yang datang ke lokasi langsung mencari korban hingga sejauh 10 km dari titik kejadian. Warga Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung membantu petugas mencari Ray Arjio Pratama. Bocah 9 tahun ini hilang terseret arus sungai saat asik bermain dan mandi hujan di aliran sungai bersama rekan sebayanya. Petugas kepolisian beserta tim SAR yang tiba ke lokasi kejadian langsung mencari korban yang diduga terseret arus sungai hingga sejauh 10 km. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga yang mendengar teriakan rekan-rekan korban ketika melihat Ray terseret arus sungai saat bermain mandi hujan. Warga mencoba memberikan bantuan, namun naas derasnya aliran sungai dengan seketika menyapu tubuh bocah malang tersebut. Mandi di kali dengan teman-temannya di sungai dengan 12 orang teman-teman. Jadi menurut keterangan saksi, dia tidak bisa berenang, kemudian tertinggal dia. Tiba-tiba hujan turun, dia tertinggal di aliran sungai tersebut, kemudian terbawa arus sampai sekarang. Itu kan nggak tahu kalau bakal ada air yang deras, karena posisi hujan sih nggak terlalu deras, karena hujan masih rintik-rintik. Dan mereka berenang, dan di salah satu di mereka itu ada yang terbawa arus. Jadi dari rekan-rekan si korban ini nggak bisa nyelamatin si korban yang ke bawah air. Ya dikarenakan mereka masih anak-anak. Pencarian terhadap jasad korban dilakukan petugas kepolisian beserta tim SAR hingga malam hari di kawasan Kuala Panjang, Bandar Lampung. Derasnya debit air serta minimnya penerangan membuat petugas menghentikan sementara pencarian. Rencananya pencarian akan dilanjutkan hari ini dengan melakukan penyisiran di sekitar aliran sungai titik awal korban hilang hingga ke muara laut Kuala Panjang, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, gelombang pasang menghantam pesisir dan permukiman warga di Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Terjangan air laut pasang setinggi 2 meter ini merusak sejumlah rumah. Gelombang pasang menghantam pantai Karangbolong, Pekon Tegineneng. Gelombang setinggi 2 meter ini menerpa permukiman. 3 rumah berdinding geribik dan papan hampir ambruk, sementara rumah berdinding tembok semen ikut tergerus. Warga dihantui ketakutan rumahnya bakal roboh. Pemilik sempat berkemas hendak mengungsi, begitu tembok mulai rusak. Terjangan gelombang tinggi selama 1 jam, meninggalkan tumpukan material dan sampah. Saya udah bawa pakaian semua, udah bungkusin pakaiannya. Ketakutan, barusan ini sih ngelihat ombak kayak gini gedenya. Orang ini saya sampai khawatir, rumah saya takut roboh. Orang ini sampai, ini gantung itu, langsung timbunin lagi takut roboh. Ya, kalau harapan saya mah Pak ya kepada pemerintah, mohonlah dibantu gitu. Ini apa ya kayak gitulah toleransinya dari pemerintah. Kan udah ngeliat ini keadaannya kayak gini. Warga terdampak gelombang tinggi di Pekon Tegineneng berharap kebijakan pemerintah
Mereka tidak bisa mencari nafkah karena keselamatan terancam dan tempat tinggalnya rawan terseret gelombang. Warga sibuk berbenah selama beberapa hari terakhir. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Banjirop kembali melanda perkampungan nelayan di Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung. Banjir kali ini cukup parah. Puluhan rumah di 3 rukun tetangga terdampak dan merusak sedikitnya 9 rumah warga. Air mulai masuk ke pemukiman pada pagi hari seiring laut yang pasang menyebabkan ketinggian air terus naik. Ketinggian air bertambah dengan hempasan ombak. Mayoritas rumah warga berdinding kayu sehingga menyebabkan rumah rusak. Banjirop, air laut pasang melanda pemukiman warga lingkungan Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Air laut pasang, ombaknya juga tinggi. Air laut mulai masuk merendam pemukiman hingga ketinggian sekitar 30 cm. Warga sekitar membuat saluran air agar genangan air berkurang. Air banjir merendam puluhan rumah di wilayah RT 10, RT 14, dan RT 16. Banjirop ini memang musiman. Setiap masa terang bulan, air laut naik dan merendam pemukiman warga Kapuran. Karena itu sebelah sana, 3 rumah sama ini. Semuanya ke jalan depan ya? Kalau iya ke jalan depan, kalau air ini terus ke depan sana Pak. Makanya kami usahakan ini jebol ini kan biar agak ngurangin sana. Kan sampai sana Pak segini tuh. Cuma aja alat seadanya aja Pak cangkul. Ya artinya manual aja. Kaki, pakai ya pokoknya alat manual aja lah Pak. Mungkin sekitar 30 sentian lah di rumah. Kalau untuk di sininya ya mungkin hampir 70 sentian. Kejadian tersebut sudah dianggap hal biasa oleh warga. Namun, pihak kelurahan tetap berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Kawasan wisata Batu Karang yang juga menjadi tempat penelitian. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kawasan wisata juga dapat digunakan sebagai lokasi belajar. Salah satunya Batu Karang di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kawasan ini menjadi sarana penelitian karena keunikannya berupa batu karang yang timbul di tengah lahan perkebunan warga. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Ferlicia Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Objek wisata Batu Karang ini terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Desa ini berada sekitar 5 km dari pusat Kecamatan Natar. Di lokasi wisata terdapat batu karang yang cukup besar. Anehnya, batu karang ini muncul di area lahan perkebunan warga. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menyaksikan keunikan dari batu karang. Batu karang bertumpuk dengan ukuran besar. Batu karang ini terbentuk secara alami. Bahkan menurut warga, batu karang ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Meski jarak tempuh untuk menuju lokasi objek wisata ini terbilang sulit karena harus melewati ladang dan sawah serta jalan tanah, namun objek wisata ini cukup ramai. Tidak hanya dari Lampung, wisatawan dari luar provinsi juga kerap berdatangan ke lokasi objek wisata unik ini. Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Kok bisa sampai sini gimana? Ini lagi kebetulan kan saya lagi main di tempat saudara di Bandar Lampung. Terus ya dengar kata teman-teman ada batu karang gitu yang di persawahan gitu. Jadi karena saya penasaran, saya coba untuk datang ke sini.
Ini gimana setelah sampai di sini? Ya lumayan, ini cukup luas, cukup besar. Untuk kelas batu karang sebanyak ini ya cukup aneh juga sih bisa ada di persawahan kayak di darat, apalagi ini jauh dari laut bisa dibilang. Takjub ya? Takjub lah, lumayan bagus. Di sekitar kawasan batu karang ini juga ditemukan sumur tua yang di dalamnya terdapat bongkahan batu karang. Sayangnya sumur ini sudah kering. Padahal dulu sumur ini mengeluarkan air panas dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Objek wisata ini memang belum dikelola secara maksimal oleh warga setempat. Meski demikian, pengunjung bisa beristirahat di bawah rindangnya pepohonan yang berada di tengah lahan perkebunan warga ini. Selain ramai dikunjungi wisatawan, lokasi ini juga kerap digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Batu karang ini kalau dulu pernah ada mahasiswa melakukan penelitian ketika ada fenomena air panas itu. Di sini menurut mereka daerah vulkanik, makanya ada bebatuan seperti karang. Kalau kita pikir sih nggak masuk akal, jauh dari laut, tapi kenyataannya memang seperti ini. Dan menurut mereka dalam penelitian itu masih satu lempeng dengan betung. Gunung Betung? Iya. Kawasan ini kerap digunakan sebagai area penelitian. Kondisi bebatuan karang yang berada di tengah perkebunan menjadi hal yang menarik dipelajari. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan.